Assalamualaikum Bu Kanti, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Bu Kanti dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Iya baik, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Bu, sudah meluangkan waktu untuk kegiatan wawancara ini. Dalam kegiatan ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara, salah satunya Ibu sebagai kepala sekolah terkait tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Dengan harapan kami sebagai CGP dapat memahami Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengelola pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi dilema etika. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengalaman dan pandangan Ibu terkait hal tersebut. Mau nggak? Langsung dari Bu. Iya. Oke. Yang pertama di sini terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah. Seringkali kita itu dihadapkan pada situasi yang kompleks atau bisa dibilang ada menantang. Terutama ketika ada konflik antara nilai-nilai yang sama penting. Nah, untuk hal tersebut di sini bagaimana selama ini Ibu sebagai kepala sekolah bisa mengidentifikasi terkait kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di lingkungan sekolah. Baik, Bu Dani, sebelumnya saya ucapkan selamat dengan sudah jadi CGP dan saya berharap semuanya lancar dan nanti pada saatnya jadi guru penggerak dan insya Allah di sini bisa membantu teman-teman, mengajak teman-teman dan terutama nanti bisa memperbaiki pendidikan di Indonesia. Ya, terima kasih. Iya. Untuk dilema etika ya untuk dilema etika jadi begitu kita memang di sekolah ya terutama karena kita lingkungan sekolah itu banyak hal yang mungkin ada dua kebajikan yang kita nggak bertentangan semuanya benar gitu kan ya benar tapi tentunya saya sebagai kepala sekolah harus bisa memilah dulu ketika kami mau membuat suatu keputusan. Biasanya ketika kita mengidentifikasi, yang pertama itu biasanya antara kepentingan individu dengan masyarakat atau kepentingan kelompok kecil dengan besar. Ya, kalau dilihat semuanya baik, gitu kan benar. Di kelas misalnya Bapak Ibu guru mungkin ketika akan memutuskan suatu permasalahan dari pengetahuan yang sudah diterima anak-anak, kelompok besar sudah sampai tapi kok ada satu yang belum kan gitu. Akhirnya apa yang harus kita lakukan? Sama seperti kami di sini untuk permasalahan mungkin yang ada di Bapak Ibu guru. Yang kedua biasanya kami antara keadilan dan kasihan ya. Ya, kita semua paham lah yang namanya manusia itu kan pasti punya permasalahan. Aturan misalnya masuk jam 7 gitu kan. Udah masuk jam 7 tetapi ada yang terlambat. Kami harus tahu kan kenapa dia terlambat? Apakah motornya mungkin kendali jalan ataupun ada hal lain? Nah itu juga yang kemudian saya harus lebih bijaksana ketika akan memutuskan suatu keputusan. Yang ketiga bisa karena kebenaran dengan kesetiaan. Ya kita sebagai guru punya kode etik, aturan-aturan. Tetapi kita juga tidak dipungkiri misalnya ada hal-hal yang
sebenarnya itu menurut hati nurani kita itu nggak pas. Tapi karena memang kita harus setia pada kode etik kita, ya kita laksanakan. Dan yang terakhir antara jangka pendek dan jangka panjang. Saat itu harus memang segera dilaksanakan atau mungkin bisa agak diundur karena itu merupakan jangka panjang. Biasanya identifikasinya ke sana sebelum saya memutuskan. Itu berarti. Ada 4G. Kemudian pertanyaan kedua di sini adalah setelah Ibu mengidentifikasi dilema etika tersebut, tentunya proses pengambilan keputusan menjadi langkah yang penting ya untuk menentukan solusi yang tepat. Dalam hal ini saya ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama penting atau benar-benar sama di sini yang mengandung nilai-nilai kebajikan tersebut. Ya, baik. Ketika kita menemukan dua hal kebenaran yang dimana saya harus menetapkan satu putusan, yang kami utamakan tentu aturannya dulu. Karena ketika kita masuk ke sekolah ini kita harus tahu aturan yang memang harus kita sepakati dan memang sudah kita, oh ini memang aturannya. Tetapi kita juga tidak melupakan rasa kemanusiaan. Jadi nggak mungkin saya itu kekeh dengan aturan tanpa saya tahu dari segi-segi kemanusiaan. Nah itu harapan saya itu sebenarnya kita bisa seimbang. Terus yang berikutnya, kalau misalnya itu hubungannya dengan banyak orang, biasanya kita ambil secara musyawarah. Gitu. Jadi kegiatan itu lebih efektif seperti ini. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan proses pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan tadi. Tentu ada langkah-langkah atau prosedurnya atau prosedur tertentu yang bisa diterapkan. Bisakah mungkin Ibu jelaskan terkait prosedur atau tahapan apa saja yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam menangani dilema etika? Ya, untuk menangani dilema etika, kita itu memang mengalami atau melakukan beberapa proses, ya langkah-langkah. Biasanya kita mulai dari pengamatan nilai-nilai dulu, apakah itu sesuai dengan aturan-aturannya misalnya. Nanti kemudian kita juga cek yang kedua, siapa pelaksananya yang terlibat dalam situasi tersebut gitu. Itu juga kita harus tahu kan. Nah, setelah itu nanti kita cari fakta-faktanya. Ya, misalnya kalau tadi kita ambil contoh lah, aturannya jam 7 itu sampai. Kok terlambat gitu kan. Nggak kemudian saya, ini melanggar aturan. Tetapi saya kan harus cari fakta dulu. Kenapa sih kamu terlambat? Oh, motornya gembes. Bener enggak nih motor gembes? Kan seperti itu. Itu cari faktanya dulu. Jadi jangan kemudian kita hanya aturannya sekian, hukum. Nggak bisa seperti itu. Setelah itu nanti kita bisa uji juga tentang benar salah. Dari yang pertama kita lihat pada uji legalnya, secara hukumnya dia benar nggak, kan? Terus yang kedua pada kode etiknya, dan yang terakhir kita lihat intuisi, hati batin, ya. Nggak bisa dalam hidup kita nggak bisa kemudian kepada aturan karena banyak yang harus diperhatikan, mungkin karena itu hal yang urgent di keluarga gitu, nggak mungkin anak tiba-tiba harus masuk rumah sakit, enggak karena saya harus berangkat, saya berangkat dulu gitu kan, nggak mungkin seperti itu. Saya harus tahu itu, oh urgent ya, oke gitu kan. Terus berikutnya kita juga bisa lihat pada prinsip resolusinya. Jadi di sini kita akan melihat tentang dilemanya apa yang harus dilaksanakan, sampai kemudian nanti pada intuisi kita loh. Seorang ibu itu harus tahu, ya kan, harus peka, iya, nggak bisa kemudian kita dengan itu ya, sampai kemudian nanti putusan dan kemudian kita refleksikan. Benar nggak nih setelah saya melakukan putusan seperti itu memang tepat ya. Biasanya saya juga akan berpikir ulang setelah saya lihat dari ini faktanya seperti ini, kemudian langkah-langkah itu yang nanti sampai ke 9 langkah itu saya refleksikan. Kalau ternyata saya salah, oh iya berarti ke depan saya perbaiki, gitu kan. Kalau kita yakin itu betul, ya udah, memang itu yang harus kita buat karena kita nggak bisa seperti mesin yang pokoknya harus seperti ini. Kalau kami seperti itu, ya untuk langkah-langkahnya. Jadi ada 9 tahapan.
Yang keempat di sini adalah terkait pengalaman Ibu. Mungkin ada pendekatan atau strategi yang terbukti efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Menurut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini telah terbukti efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti itu? Ya, kita akan melihat ditinjau dari 3 hal sebenarnya. Yang pertama biasanya apakah kasus itu pada hasil, ya hasilnya kita berbasis hasil akhir dari kegiatan tersebut, misalnya ketika kita tentukan keputusan seperti itu, hasil akhirnya itu apa? Mungkin ketika ada seorang pegawai atau guru lah misalnya izin karena kasus ini, hasilnya kan akan kita lihat, oh iya selain dia itu melaksanakan tugas, dia juga bisa mendidik keluarga dengan baik, misalnya itu ke akhir. Atau mungkin ketika melaksanakan tugas dia mengajar, hasil akhirnya apa? Karena tidak mungkin kita itu mengajar dengan dipaksa, ya ada rasa senang dulu, nyaman, kan penting itu. Yang kedua itu peraturan, berbasis peraturan. Aturannya itu harus seperti apa gitu. Ya saya juga meminta ke Bapak Ibu guru, mereka harus paham aturannya. Jadi nggak hanya sekedar ya saya lakukan atau ogah-ogahan itu nggak bisa. Jam kerja ada, aturan ada, kan itu wajib. Dan yang ketiga tentunya ada rasa peduli dari kita sebagai pimpinan, sebagai orang yang dituakan untuk peduli ke Bapak Ibu guru, dan tidak hanya Bapak Ibu guru sebenarnya, termasuk keluarganya. Jadi kalau kita dari orang yang dituakan itu peduli, akhirnya ada rasa nyaman. Nah, ketika nyaman itulah kita semua bisa bekerja dengan baik. Kalau menurut saya prinsipnya di situ. Ya, selanjutnya di sini adalah terkait pengambilan keputusan. Mungkin tidak lepas dari yang namanya tantangan Ibu yang dihadapi. Nah, untuk tantangan tersebut yang biasanya muncul ketika menangani dilema etika dan bagaimana cara Ibu menghadapinya? Baik, tantangan karena itu merupakan hal yang kita anggap benar ya, dua-duanya benar. Saya yakin saya memilih salah satunya juga sebenarnya ada dampak untuk yang lain. Nah, terutama tantangan yang saya hadapi biasanya di sini ketika ada konflik kepentingan. Ada konflik kepentingan antara yang satu bagaimana saya sebagai pegawai bisa menjalankan tugas dengan baik, tetapi yang satunya saya mungkin seorang ibu atau saya adalah orang yang memang punya anak kan, itu ada konflik kepentingan di situ. Tapi ketika kita bisa melaksanakan dengan bijak, jadi di saat memang kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, lakukan sebaik-baiknya. Jadi ketika kita ada permasalahan di keluarga, kita bisa ambil untuk itu gitu ya. Dan biasanya yang paling banyak tentunya di sini tentang peningkatan kesejahteraan guru, kan kayak gitu ya. Konflik kepentingan juga di satu pihak aturannya misalnya maaf untuk DTT seperti ini, padahal kami juga saat ini harusnya sih kayak gini gitu. Itu konflik kepentingan yang sering kita hadapi di sini. Terus mutu pendidikan misalnya, ya kami berharap mutunya bagus gitu kan ya, anak-anak seperti ini, tapi itu berbalik lagi, guru kan perlu pelatihan juga, kadang dana pelatihannya terbatas, kan kayak gitu. Selain mungkin dari kemauan dari diri guru untuk mau belajar, sekarang kan ada PMM, ya, tapi kadang untuk belajar karena PMM mungkin buka itu sendiri kadangnya males, kan kayak gitu, lebih sukanya kalau IHT misalnya, tapi dengan keterbatasan anggaran. Terus satu hal lagi misalnya prestasi siswa, bagaimana sih cara meningkatkan prestasi gitu. Kemarin alhamdulillah rapot kita naik ya, ketika ya tahun kemarin turun, yang tahun 2013 jangan dikira saya tuh berkecamuk kayak apa gitu kan ya, sudah, tapi alhamdulillah tahun kemarin naik, tahun 2024 semoga tahun ini juga gitu. Jadi itu apa yang jadi permasalahan, dan kemudian ya itu contoh-contohnya misalnya. Iya. Moga-moga sih ke depan jadi juga. Baik, mudah-mudahan amin ya. Amin. Ya, baik. Untuk selanjutnya di sini adalah terkait dengan penyelesaian kasus.
apakah Ibu memiliki pola atau jadwal tertentu dalam penanganan dilema etika? Misalnya menyelesaikan kasus atau menyelesaikan langsung di tempat atau membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan keputusan, dan bagaimana biasanya Ibu menjalankan prosedurnya? Untuk penyelesaian itu sebenarnya tergantung kondisi. Ada yang bisa kita langsung saat itu, langsung kita bertemu dengan guru, kita sampaikan gitu kan. Tapi ada juga memang saya perlu waktu untuk memikirkan ketika saya apakah itu sesuai dengan kode etik, apakah sesuai aturan, kan kayak gitu. Yang mungkin saya perlu komunikasikan dengan dinas gitu. Itu memang perlu waktu, ya perlu waktu. Banyak hal lah. Misalnya kalau kita bicara hal-hal yang mungkin hubungannya dengan pendidikan dan memang dengan dinas itu, ya kita perlu waktu gitu. Tapi biasanya kalau urusannya intern sekolah bisa dimusyawarahkan gitu. Tapi kalau terjadwal kayaknya enggak juga ya, tergantung. Oke. Baik Bu. Oke. Kemudian ini sering kali ada faktor-faktor yang mempermudah proses pengambilan keputusan, atau ada pihak yang membantu memberikan pandangan dalam menghadapi dilema. Adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang biasanya mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus seperti hal tersebut? Ya, kami sekolah itu kan tim, ya. Saya bukan super power, jadi kita adalah tim. Jadi kami punya kesiswaan, kami punya kurikulum, gitu kan, kami punya waka. Dan ketika tim itu dapat bekerja sama sesuai tupoksi, kemudian kita bisa memberikan masukan, biasanya itu yang membantu kami, gitu kan. Nah, kalau dari sekolah itu kami nggak dapat, ya ini kami ke dinas pendidikan. Itu mungkin Pak Kabitnya misalnya atau apa. Nah, terus yang paling utama sebenarnya bagaimana kita melihat keputusan yang saya buat itu hasil akhirnya gimana, gitu kan. Terus atau yang 3 resolusi itu, hasil akhirnya gimana, atau aturannya gimana, atau yang terakhir bagaimana kepeduliannya, gitu, rasa peduliannya gitu. Sebenarnya ke sana. Iya. Baik. Ini untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu. Dari berbagai pengalaman yang telah Ibu lalui dalam mengambil keputusan terkait dilema etika, pasti ada pelajaran berharga yang dapat diambil. Nah, berdasarkan pengalaman Ibu, pembelajaran apa yang dapat dipetik untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan di masa mendatang? Ya, yang pelajaran yang saya dapat tentunya yang pertama bagaimana saya menerapkan keadilan untuk teman-teman, kan? Yang namanya adil memang tidak sama, tapi ketika rasa puasnya itu mendekati sama, oke, itu dikatakan adil, gitu kan? Saya paham itu, gitu kan? Terus yang kedua, bagaimana saya memiliki integritas yang tinggi. Tugas saya laksanakan, dan tentunya di sini saya harus bisa mengayomi semua teman-teman. Yang ketiga, di sini saya jadi menghormati teman-teman juga, kan? Bagaimana saya menghormati haknya gitu. Jadi tidak bisa kita itu tuntut kewajiban saja. Kamu kewajibannya ini, tapi saya juga harus tahu haknya juga, dan saya berikan hak-haknya juga. Nah, kalau semuanya itu sudah berjalan, misalnya menanamkan nilai keadilan, misalnya saling menghormati, menanamkan hak atau memberikan hak, insya Allah itulah yang menjadi bekal kita untuk maju, untuk bersama-sama sebenarnya. Tapi ketika seorang pimpinan itu tidak bisa mengayomi, itu menurut saya, itu akhirnya kita tidak akan bisa berpegangan tangan untuk membawa maju sekolah. Itu kayaknya udah kalau kita. Baik Ibu, itu tadi 8 pertanyaan. Terima kasih. Demikian pertanyaan yang ingin saya ketahui dalam hal pengambilan keputusan. Mudah-mudahan dari pengalaman yang Ibu bagikan tadi ke saya bisa menambah dan memperkuat pengetahuan saya dalam modul 3 ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kanti atas waktu dan keterbukaannya dalam berbagi pengalaman. Mungkin sebagai penutup ada pesan yang bisa disampaikan terkait pengambilan keputusan berbasis kebajikan atau kepada kami yang sedang belajar.
Baik Bu Reni. Jujur saya salut sama CGP guru penggerak ya, yang saya harap besok mereka lah yang akan membantu rekan-rekan yang mungkin belum masuk. Sebenarnya sih kalau kita dari guru penggerak bisa minimal dari satu sekolah ada guru penggeraknya dan mereka itu bisa melaksanakan tugas dengan baik gitu kan, insya Allah semua sekolah cepat untuk mulai mengubah pola pikirnya, mindsetnya itu ya, jangan sampai kembali ke masa lalu kan gitu. Nah terus yang berikutnya, pengalaman saya mungkin walaupun sedikit gitu kan, bisa menjadikan pelajaran bahwa dalam hidup ini kita nggak boleh egois ya. Dalam memajukan sekolah kita juga tidak bisa, dan jangan berpikir sayalah yang super power bahwa kalau tidak ada saya ini tidak akan maju. Enggak, karena sekolah ini adalah suatu tim ya. Dan ketika tim itu saling maju bersama, saling bergandengan tangan, ya solid, bisa saling menghormati ya untuk ada, insya Allah semuanya bisa jalan lancar gitu loh. Itu yang mungkin pesan saya untuk CGP ya. Kembali lagi, jangan merasa bahwa saya yang lebih karena sudah jadi, tetapi jadilah saya adalah orang yang harus bisa membantu dan bisa mengajak teman-teman. Itu ya. Mungkin itu saja sih saya. Salam untuk semuanya. Sekali lagi selamat. Semoga lancar, sukses, dan modul berapa? Tiga. Modul 3-nya juga lancar. Gitu ya. Iya. Sekali lagi terima kasih Bu Kanti, saya ucapkan semoga apa yang telah Ibu bagikan dapat menjadi inspirasi bagi pemimpin pendidikan lainnya dalam menghadapi dilema etika. Kiranya itu dari saya, mohon diri dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Wardani Nur Aini dari SMP Negeri 1 Karangreja. Pada hari ini akan melaksanakan wawancara bersama Bapak Arif, Kepala SD Negeri 5 Serang. Selamat siang Bapak. Selamat siang Putri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia selalu ya Pak. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya dalam kegiatan wawancara ini. Dalam kegiatan ini kami mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara bersama kepala sekolah, salah satunya Bapak, terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan pemimpin, khususnya dalam menangani dilema etika di sekolah. Dengan harapan kami sebagai CGP dapat memahami bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengelola pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi dilema etika. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengalaman dan pandangan Bapak dalam hal ini. Moga-moga. Kita mulai saja ya Pak. Silakan. Pertanyaan yang pertama di sini terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah. Seringkali kita dihadapkan pada situasi yang kompleks, yang tentunya pasti menantang, terutama ketika ada konflik antara nilai-nilai yang sama-sama penting. Untuk hal tersebut, saya ingin bertanya bagaimana selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di lingkungan sekolah. Ya, selama saya menjadi kepala sekolah di SD Negeri 5 Serang ini, tentu saya banyak mengalami permasalahan-permasalahan yang saya harus mengambil keputusan dengan tepat. Ya. Jadi ada beberapa permasalahan di mana kedua penyelesaian itu sama-sama benar tetapi saling bertentangan, atau yang sering disebut dengan dilema etika, atau dua keputusan yang satu benar dan satu itu tidak benar atau salah. Itu yang
sering disebut dengan bujukan moral. Kalau bujukan moral tentu kita tidak mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan karena tentu keputusan yang benar itu yang harus kita ambil. Tapi dalam kasus dilema etika tentu saja kita harus mengidentifikasi masalah-masalah tersebut. Sebelum mengidentifikasi, yang pertama kita harus memahami permasalahan yang ada, kemudian berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat atau pihak-pihak yang saling berbenturan, kemudian melakukan pengujian-pengujian dengan beberapa pertanyaan, apakah dua keputusan yang diambil itu tidak bertentangan dengan hukum atau norma-norma yang ada, atau tidak menimbulkan ketidaknyamanan sosial, maka itu kita bisa simpulkan bahwa itu merupakan dilema etika. Akan tetapi jika salah satu permasalahan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan sosial, kemudian berbenturan dengan hukum atau norma yang ada, maka dapat kita simpulkan itu merupakan bujukan moral. Seperti itu. Nah, dari pengidentifikasian tersebut, tentunya proses pengambilan keputusan menjadi langkah yang sangat penting untuk menentukan solusi yang tepat kita. Dalam hal ini, saya ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, untuk kasus dilema etika di mana kedua keputusan yang diambil itu sama-sama benar, saya akan memperhatikan beberapa faktor. Di antaranya faktor siapa saja yang terlibat atau siapa saja yang berbenturan dengan persoalan tersebut. Apakah itu kepentingan perorangan atau banyak orang, kemudian apakah keputusan yang saya ambil berdampak pada masa yang sekarang atau dampaknya pada masa yang akan datang. Itu seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, terkait dengan proses pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan, tentunya itu ada langkah-langkah atau prosedur tertentu yang biasa diterapkan. Bisakah Bapak jelaskan prosedur atau tahapan apa saja yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam menangani dilema etika? Iya. Prosedur-prosedur dalam pengambilan keputusan, khususnya permasalahan yang terkait dengan dilema etika, yang pertama tadi sudah saya sampaikan, memahami permasalahan tersebut. Kemudian kedua, bagaimana keputusan yang kita ambil itu paling sedikit mudorotnya atau dampaknya, kemudian banyak manfaatnya. Tentu ini memerlukan beberapa pengujian-pengujian, ya, beberapa pertanyaan-pertanyaan sebelum saya mengambil keputusan tersebut. Kemudian setelah keputusan diambil, tentu dilakukan pengujian lagi, apakah dampak dari keputusan-keputusan yang sudah saya ambil itu. Insya Allah kalau langkah-langkah itu sudah dilaksanakan, keputusan yang kita ambil merupakan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Pastinya dalam pengalaman Bapak ada beberapa pendekatan atau strategi yang terbukti efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Menurut Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini telah terbukti efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti itu? Iya, dalam kasus-kasus dilema etika yang tentunya sangat kompleks, biasanya langkah pertama itu saya akan menyederhanakan permasalahannya terlebih dahulu, ya. Jadi menarik benang merahnya, kemudian setelah itu langkah berikutnya yaitu dengan membangun kebijaksanaan. Jadi keputusan yang diambil itu bukan keputusan sepihak atau keputusan yang terburu-buru. Baik. Mungkin di sisi lain setiap pengambilan keputusan itu tidak lepas dari yang namanya tantangan yang dihadapi, Pak. Okay. Kiranya apa saja tantangan yang biasanya muncul ketika Bapak menangani dilema etika dan bagaimana cara Bapak menghadapinya? Iya.
dalam setiap keputusan yang kita ambil tentu kita tidak bisa memaksa setiap orang itu untuk menerima keputusan kita. Nah, ini merupakan PR bagi kita, bagi saya khususnya, bagaimana orang yang tadinya tidak mau menerima keputusan itu akhirnya bisa menerima dengan ikhlas, kemudian melaksanakan keputusan itu dengan ikhlas juga. Kemudian tantangan berikutnya adalah konsisten ya, konsisten bagaimana keputusan yang sudah diambil itu dilaksanakan dengan tanggung jawab, kemudian dengan konsisten, kemudian komitmen juga, komitmen bagaimana kita tetap melaksanakan keputusan yang sudah disepakati bersama. Seperti itu. Nah, terkait dengan penyelesaian kasus tersebut, apakah Bapak memiliki pola atau jadwal tertentu dalam penanganan dilema etika? Misalnya menyelesaikan langsung di tempat atau membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan keputusan. Serta bagaimana biasanya Bapak menjalankan prosedurnya itu? Ya, saya tidak punya jadwal khusus ya terkait dengan penyelesaian sebuah kasus atau permasalahan. Yang saya laksanakan adalah membuat skala prioritas ya. Kasus mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu itu prioritasnya adalah tergantung dari jenis kasus tersebut. Kemudian dampaknya, apakah kasus tersebut berdampak bagi kondisi di lingkungan kerja, kemudian tadi itu dampaknya. Kalau memang sangat berdampak itu akan saya selesaikan terlebih dahulu menjadi prioritas. Jadi adanya skala prioritas. Okay. Baik, seringkali itu ada faktor-faktor yang mempermudah proses pengambilan keputusan atau ada pihak yang membantu memberikan pandangan dalam menghadapi dilema. Adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang biasanya mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus seperti ini? Iya, menurut saya dalam penyelesaian sebuah kasus kuncinya yang pertama adalah menjalin komunikasi, ya, komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat atau pihak-pihak yang terkait. Tentunya semua pihak harus kita jalin komunikasi. Jadi nantinya keputusan yang kita ambil itu bukan keputusan sepihak, ya. Jadi keputusan yang benar-benar yang terbaik dari keputusan yang baik. Kemudian berikutnya pengelolaan emosi. Menurut saya itu juga tidak kalah penting. Jadi keputusan yang kita ambil itu bukan keputusan yang terburu-buru berdasarkan emosi kita, tetapi memang keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Komunikasi dan pengelolaan emosi. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir. Dari berbagai pengalaman yang telah Bapak lalui dalam mengambil keputusan terkait dilema etika, pasti ada pelajaran berharga yang dapat diambil. Berdasarkan pengalaman Bapak ini, pembelajaran apa yang dapat dipetik untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan di masa mendatang? Iya, seperti yang sudah saya sampaikan di depan, jadi menjalin komunikasi ini menjadi hal yang paling penting ya, menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait, pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan tersebut ini merupakan faktor yang sangat penting. Kemudian tadi pengelolaan emosi juga ya, jadi kita sebagai seorang pemimpin harus bisa mengelola emosi, kemudian bisa membangun kebijaksanaan. Itu menurut saya sesuatu yang penting dalam pengambilan sebuah keputusan. Kiranya itu pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya ketahui dalam hal pengambilan keputusan. Mudah-mudahan dari pengalaman yang Bapak bagikan tadi ke saya bisa menambah dan memperkuat pengetahuan saya dalam modul 3 ini. Dan Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktu dan keterbukaannya dalam berbagi pengalaman. Sama-sama.
Mungkin sebagai penutup nih Pak, adakah pesan yang bisa disampaikan terkait pengalaman keputusan berbasis kebajikan kepada saya yang sedang belajar ini? Jadi dalam pengambilan keputusan itu pentingnya diselesaikan, memang harus diselesaikan, tetapi tidak harus terburu-buru, tidak harus terburu-buru. Kita harus tinjau dampaknya atau manfaatnya ketika kita sudah mengambil keputusan tersebut. Jadi jangan sampai keputusan yang kita ambil nantinya kita sesali sendiri seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan Pak, semoga apa yang telah Bapak bagikan dapat menjadi inspirasi bagi pemimpin pendidikan lainnya dalam menghadapi dilema etika. Kiranya itu dari saya. Mohon diri dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.